Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Kimo, kodok imut, montok, yang senang bercerita. Kimo ingin pesan ke teman-teman Kimo yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kali ini Kimo akan bercerita tentang Balada Pencari Kerja bagian keempat, tentang Sylvie, Wawan, dan interview yang aneh. Cerita kali ini akan dibawakan oleh Kak Indra. Silakan Kak Indra. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Karena sudah memasuki jam istirahat, para pelamar kerja disuruh pergi beristirahat, baik untuk sholat, makan, ataupun yang lainnya. Dan mereka diminta kembali pukul 13.15. Dodo, Wawan, dan Sylvie mencari warkop untuk makan siang. Selain mereka juga tampak beberapa pelamar lainnya yang akan beristirahat mencari makan siang. Wawan, Sylvie, dan Dodo memilih warkop yang bernama Warkop Bang Budi yang terletak di belakang gedung Wisma Arjuna. Sylvie membawa bekal makan siang di tas kecilnya dan memesan segelas es teh manis. Wawan memesan mie instan rebus dengan telur sebagai makan siangnya, sedangkan Dodo memesan bubur ayam. Untuk minumannya, Dodo dan Wawan membawa masing-masing sebotol air mineral di tasnya. Sylvie walaupun baru kenal dengan kedua pemuda itu, sudah cepat mudah akrab. Ia telah merantau ke Jakarta sejak 8 tahun yang lalu, dari kampung halamannya, sebuah desa kecil di Wonosobo, sejak tamat dari bangku SMP. Di Jakarta, ia tinggal bersama kakak laki-lakinya yang sudah berkeluarga di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sejak saat itu, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah. Kemudian melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di D3 jurusan keperawatan. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Di kampung halamannya ada kakak sulungnya yang perempuan yang berprofesi sebagai petani bersama suaminya. Sylvie yang sebagai anak bungsu ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia bekerja sebagai barista selama 1 tahun di sebuah kedai kopi. Tapi setelah lulus dari Akper, ternyata pekerjaan sebagai seorang perawat tidak senyaman yang ada di benaknya. Sylvie tidak nyaman dengan pola kerja shift 24 jam. Karena jika pulang pagi setelah shift malam, ia tidak bisa tidur nyenyak karena lingkungan rumahnya yang cukup berisik di pagi hari. Ia mengaku melamar pekerjaannya yang sekarang menggunakan ijazah madrasah aliyahnya. Wawan adalah sobat kental Dodo sejak masa kuliah. Sama dengan Sylvie, Dodo adalah perantau juga di Jakarta. Ia berasal dari Ambon, tepatnya di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbatasan kota Ambon dengan Kabupaten Maluku Tengah. Di Jakarta, ia tinggal bersama kakak perempuannya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dengan suaminya beserta juga ketiga anaknya. Wawan ikut kakaknya pindah ke Jakarta ketika tamat SMA. Karena di kampung halamannya, ayah dan ibunya sudah meninggal dan hanya sanak kerabat dari kedua orang tuanya yang masih tersisa. Tidak seperti Dodo dan Sylvie yang beretnis Jawa, Wawan memiliki darah buton dari ayahnya dan ibunya campuran Bugis dan Maluku. Selesai makan siang, mereka mencari musola di sekitar gedung Wisma Arjuna untuk menunaikan sholat zuhur. Mereka sholat berjamaah dengan Dodo sebagai imam. Wawan, Sylvie, dan beberapa pelamar lain serta beberapa pegawai Wisma Arjuna menjadi makmumnya. Selesai sholat, jam menunjukkan pukul 13:10. Mereka kembali ke lantai 11, duduk di ruang lobi untuk menunggu. Tak lama kemudian, muncul seorang lelaki yang tampaknya sebagai staf PT Malto Cahaya Mandiri, memegang sebuah map dan memanggil salah satu nama kandidat yang sedang menunggu. Kandidat yang disebutkan namanya tadi diajak masuk ke sebuah ruangan yang bertuliskan interview room hingga beberapa menit berselang. Ia keluar lagi dengan wajah datar sedikit muram, lalu pergi meninggalkan kantor tanpa berpamitan sedikit pun. Kandidat berikutnya dipanggil lagi, kali ini sedikit lebih lama. Ia juga keluar dengan wajah masam. Gimana tadi interviewnya? Tanya Dodo padanya dengan sedikit penasaran. Entar rasain sendiri deh, jawabnya singkat. Wawan, Dodo, dan Sylvie semakin penasaran. Beberapa kandidat berikutnya pun mengalami hal yang serupa. Giliran peserta interview berikutnya, seorang pelamar perempuan yang masih sangat belia. Tampak lebih muda dari Dodo, Wawan, dan Sylvie karena sepertinya baru tamat SMA. Berhijab pendek dengan pakaian kasual. Selang beberapa menit ia pun keluar. Wajahnya murung, bahkan akhirnya ia menangis. Loh, Dek, kamu kenapa? Tanya Sylvie heran pada gadis muda itu. Gadis itu menggeleng lalu pergi meninggalkan kantor. Merasa ada yang aneh, 2 orang kandidat kabur dari kantor karena mereka takut terjadi hal yang macam-macam. Hanya tersisa Dodo, Wawan, dan Sylvie. Atas nama Rizka Kurniawati, panggil sang staf Malto pada para kandidat. Nggak ada, Pak, sahut Dodo. Tadi kayaknya pergi deh, timbal Wawan. Oke, tanggap dari staf sambil mencoret nama yang barusan disebutkan. Dadang Sudarmaji,
Panggil sang staf lagi. Nggak ada juga, Pak, ucap Silvi. Tadi juga ikutan pergi tuh, timpal Wawan. Sang staf mencoret lagi nama kedua yang disebut. Ia mulai tampak bingung. Lalu ia memanggil lagi, Ahmad Widodo. Dodo langsung berdiri. Saya, Pak. Semangat ya, bro, ucap Wawan pada Dodo sambil menepuk pundaknya.